Yo guys, saya Prabu, pria antar benua. Ini adalah video perdana saya. Jadi dalam video saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan seru sambil melihat semua objek wisata yang ada di seluruh kota di dunia. Dalam kesempatan kali ini ya, perdana saya coba ajak kalian melihat satu kota yang eksotik. Kota yang saya bilang sangat indah ya. Nama kota itu adalah kota Baku. Kota Baku. Pernah dengar nggak kota Baku? Nah ini dia ya, B-A-K-U. Kota Baku itu ada di negara Azerbaijan. Nah Azerbaijan itu ada di wilayah namanya Kaukasus guys. So saya coba ajak kalian masuk ke sana, melihat kota Baku seperti apa. Nah sebelum kita lanjutkan video ini lebih lanjut, please bantu saya untuk like, share, komen, subscribe tentunya ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar video-video saya yang berikutnya juga kalian bisa tonton. Sawadikap, sabaydiไหมครับ كيف حالكم؟ تعرف إنش بسل السلام عليكم نجسا Ja marcsokat. Robor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Guys, kota Baku ini adalah kota yang terbesar di Azerbaijan ya. Kemudian juga merupakan kota yang terbesar di Laut Kaspia dan di kawasan Kaukasus. Nah, coba kita masuk ke dalam. Saya coba ajak kalian untuk lihat peta negaranya dulu ya. Oke. Nah, negara Azerbaijan itu berada di wilayah disebut wilayah Kaukasus. Apa itu wilayah Kaukasus? Wilayah Kaukasus itu adalah wilayah atau daratan yang dimana di antaranya ada dua laut. Ada Laut Kaspia, ada Laut Hitam ya. Jadi ada dua laut ya, Laut Hitam dan Laut Kaspia. Laut Hitam adanya sebelah timur, dimana kalau timur terus lagi ke timur kita akan ketemu dengan benua Eropa, juga ke utara juga benua Eropa. Dan kalau Laut Kaspia di sebelah barat, kalau kita turun ke bawah lagi di barat ujung ketemu dengan benua Asia, dan turun ke selatan adalah benua Asia. So, di antara Laut Kaspia dengan Laut Hitam itulah namanya wilayah Kaukasus. Di dalam wilayah Kaukasus ini ada beberapa negara. Ya, ada 6 negara yang masuk ke dalam wilayah Kaukasus. Pertama, ada Armenia. Kedua, ada Azerbaijan. Kemudian ada Georgia. Kemudian ada Rusia. Kemudian ada Turki. Dan kemudian ada Iran. So, guys, ada 6 negara yang masuk ke dalam wilayah Kaukasus ini. Nah guys, apalagi yang bisa kita kupas di wilayah Kaukasus ini? Nah, untuk kalian ketahui guys, gunung yang tertinggi di Eropa. Mungkin kalian langsung berpikir, gunung tertinggi di Eropa itu adalah Mont Blanc. No, Mont Blanc adalah gunung tertinggi di Prancis, tapi bukan di Eropa. Gunung yang tertinggi di Eropa adalah gunung Elbrus. Nah, gunung Elbrus itu tingginya 5.642 meter dari permukaan laut. Tinggi sekali. Dan Mont Blanc sendiri itu tingginya 4.810. Nah, kurang lebih ada sekitar 832 meter selisih antara dua gunung ini. So, sekali lagi teman-teman, buat Anda ketahui, gunung tertinggi di Eropa adalah gunung Elbrus. Adanya di Rusia, dekat perbatasan dengan negara Georgia, di kawasan Kaukasia. Kemudian teman-teman, kalau kalian suka acara MMA, Mixed Martial Art, nah di kawasan sini ada satu petarung yang luar biasa hebatnya, sangat terkenal, sangat kuat sekali. Umurnya 32 tahun. Siapakah dia? Beliau adalah namanya Khabib Nurmagomedov. Nah, petarung ini adalah petarung Rusia yang lahir besarnya di kawasan Kaukasus. Nah, tepatnya di satu desa namanya Sildi di wilayah Dagestan. Beliau itu terkenal sekali hingga saat ini, usianya sekarang 32 tahun, 28 kali bertarung tidak pernah terkalahkan. Luar biasa. Dan dia semakin terkenal kemarin beberapa tahun waktu yang lalu mengalahkan satu petarung luar biasa dari Irlandia namanya
Conor McGregor. So Khabib Nurmagomedov saat ini adalah petarung yang belum terkalahkan. Nah guys, sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal populasi. Kota Baku saat ini populasinya sekitar 2.045.000 jiwa. Dan kalau negara Azerbaijan sekitar 9.500.000 jiwa. Nah, untuk luasnya dari kota Baku itu adalah sekitar 2.140 km persegi. Kalau dibandingkan kota Jakarta kurang lebih sekitar 7.600-an km persegi. Sangat jauh berbedanya ya. Dan luas dari negara Azerbaijan sendiri itu sekitar 86.600 km persegi. Kalau kita coba bandingkan dengan Pulau Jawa, juga sangat jauh sekali. Pulau Jawa saat ini luasnya mencapai 128.297 km persegi. Nah, kalau kita bicara sejarah negara Azerbaijan, wilayah ini zaman dulu penduduk aslinya atau awal-awal mereka yang tinggal ini adalah bangsa Albania Kaukasia. Mereka adalah penutur bahasa-bahasa Kaukasus yang tinggal di daerah ini zaman dahulu, sebelum bangsa lain masuk ke wilayah ini. Nah, untuk diketahui, negara Azerbaijan ini pernah dikuasai oleh beberapa negara besar ya, seperti Yunani, Persia, Romawi, Armenia, Arab, Turki, Mongolia, dan terakhir Rusia. Ada 8 bangsa yang pernah masuk ke wilayah ini. Ada beberapa hipotesis yang berkaitan dengan nama asal dari Azerbaijan. Nah, dikatakan Azar itu adalah api, Abadak adalah tanah atau daratan, dan An itu adalah jamak dari banyaknya. So, secara umum arti dari Azerbaijan dapat dikatakan daratan yang punya banyak apinya. Nah, itulah kurang lebih dari negara Azerbaijan. Untuk diketahui, saat ini negara Azerbaijan berbentuk republik dan telah menjadi anggota PBB sejak 1992, Dewan Eropa dari tahun 2001, dan penduduknya mayoritas adalah Muslim Syiah. Negara ini adalah negara sekuler, menganut paham demokrasi, tidak mendeklarasikan suatu agama resmi, dan mempunyai peraturan otoritas yang sangat kuat. Ya guys, Azerbaijan adalah negara api. Dalam mitologi Yunani dikatakan ada satu dewa namanya dewa Prometheus. Dewa ini terkenal dengan kecerdasan dan keahliannya. Nah, suatu ketika dewa ini mencuri api yang ada di gunung Olympus dan dibawa pergi menuju ke Kaukasus dan dikasih kepada manusia. Dan ketika hal ini diketahui oleh dewa Zeus, wah, dewa Zeus marah besar, kemudian mengejar dan menangkap dewa Prometheus dan dibawalah ke satu batu dan diikatnya tangan Prometheus tersebut. Dewa Zeus mengirim seekor burung elang untuk memakan hati dari dewa Prometheus. Ketika elang memakan hatinya Prometheus, apa yang terjadi? Hatinya dewa Prometheus tumbuh lagi, dimakan lagi, tumbuh lagi, dimakan lagi, tumbuh lagi. Nah, ini ibaratnya seperti minyak atau api yang ada di negara Azerbaijan yang tidak pernah habis-habisnya. Bicara soal minyak, negara Azerbaijan ini masuk ke dalam urutan 20 besar di dunia. Negara ini menghasilkan minyak sekitar 873.260 barel minyak per hari dan 30 miliar meter kubik gas per tahun. Nah, kalau kita nanti jalan-jalan keluar kota Baku, kalian akan lihat banyak sekali kilang minyak ya, pengeboran minyak sepanjang jalan keluar dari kota Baku. Nah guys, tadi kita sudah mengenal peta, kemudian mengenal populasi, dan juga mengenal sejarah dari negara Azerbaijan. Sekarang kita mulai masuk jalan-jalan ke di kota Baku ya. Nah, kota Baku ini adalah perpaduan dari abad pertengahan, sekitar dari abad 12. Kemudian dicampur dengan budaya modern, dan juga ada nuansa dari negara Rusia, ada Persia, ada Turki, membuat kota Baku itu luar biasa unik dan indah sekali. Objek pertama yang coba saya ajak kalian masuk adalah Flame Tower. Ada 3 menara di Flame Towers ini. 2 menara dikhususkan untuk apartemen dan perkantoran, dan 1 lagi untuk hotel. Di situ ada hotel namanya Hotel Fairmont Baku Flame Towers. Nah, dari 3 menara ini, menara nomor 1 tingginya 182 meter, menara kedua 165, dan menara ketiga tingginya 162 meter. Tinggi sekali. Dan saat ini boleh katakan inilah ikon dari kota Baku yang luar biasa indahnya. Nah, kalau kita datang di malam hari, tambah cantik.
Kenapa? Karena ada lampu LED yang menghiasi seluruh tubuh dari menara ini, menyala seperti api unggun. Indah sekali dan luar biasa sekali. Nah guys, lokasi yang terbaik untuk menikmati Flame Towers itu adalah di Highland Park. So kita harus ke sana. Dari situ kita bisa melihat Flame Towers secara utuh dan juga bisa melihat panorama dari Baku Boulevard. Dari Flame Towers, bangunan modern, sekarang saya coba ajak kalian masuk ke bagian tua dari abad 12, di mana disinilah inti sejarah dari kota Baku. Kita coba jalan yuk ke dalam kota tua yang disebut Izeri Shehir. Kota Baku ini dibagi menjadi dua bagian, Izeri Shehir yaitu bagian dalam dan Bayir Shehir bagian luar. Mereka yang tinggal di bagian dalam dari awal berdirinya kota Baku hingga saat ini keturunannya dianggap penduduk asli Baku. Mereka yang berada sangat dekat dengan segalanya seperti ada istana, ada kuil, pasar, bengkel pengrajin, masjid, penginapan, barak militer yang dibangun selama pendudukan Rusia. Nah, warga yang tinggal di dalam tembok, mereka merasa status mereka jauh lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di bagian luar. Dan pada tahun 2000, kota Baku dengan istana Shirvanshah dengan menara Maidan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dan untuk kalian ketahui juga, di dalam wilayah Izeri Shehir ini banyak terdapat kafe, ada restoran, ada toko souvenir, ada pengrajin karpet. So kalian bisa jalan-jalan seru selama berada di kota tua Baku. Di dalam Izeri Shehir ini terdapat satu objek namanya Maiden Tower. Maiden Tower ini termasuk salah satu situs UNESCO dan dibangun di abad ke-12. Bentuknya silinder, hingga saat ini belum ditemukan bukti akurat secara historis atau arkeologis kenapa ditulis atau dikasih nama Maiden, dimana Maiden itu kan artinya perawan ya. Nah, menurut penduduk setempat bahwa kata perawan ini dimaksudkan bahwa menara ini sejak abad 12 hingga saat ini tidak pernah hancur, tidak pernah rusak. That's why mereka kasih nama Maiden atau perawan. Dan untuk diketahui juga, tinggi dari menara ini sekitar 29 meter. Nah, kalau kita naik ke atas, kita bisa menikmati kota Baku yang tua dengan indah sekali. Menara ini awalnya berfungsi sebagai tempat ibadah atau kuil buat agama Zoroastrianisme. Nah guys, lanjut lagi dari Maiden Tower, hanya beberapa langkah saja kita sampai satu objek berikutnya, namanya Istana Shirvanshah atau Palace of Shirvanshah, di mana di sini para raja-raja dari dinasti Shirvanshah berkuasa sekitar 200 tahun lamanya. Apa yang ada di dalam tempat ini? Pertama tentunya ada istana, kemudian ada tempat tinggal keluarga raja, ada masjid, ada rumah pengawal dan makam para raja, dan juga ada rumah permandian juga di sini. Namun sayang, di tahun 1660 ketika bangsa Persia masuk, tempat ini mulai hancur. Dan kemudian diperparah lagi ketika Rusia datang di tahun 1723. Lokasi ini menjadi gudang militer. Dan saat ini Istana Shirvanshah sudah masuk menjadi salah satu dari situs warisan dunia UNESCO. Dari kota tua Izeri Shehir di kota Baku, kita coba keluar hanya sekitar 10 menit. Kita akan sampai ke lokasi berikutnya, daerah modern. Nah, ini adalah Baku Boulevard, di mana ini adalah tempat para wisatawan, penduduk lokal jalan-jalan. Nah, guys, di sini ada bar, ada restoran, kemudian juga ada Ferris wheel juga ada di sana. Ada juga mini Venice juga di sana. Kalau jalan-jalan di kota Baku, tempat ini wajib kalian masuk ya. Namanya Baku Boulevard. Nah, Baku Boulevard ini dimulai dari National Flag Square hingga ke Freedom Square. Dan dari sini juga kalau melihat Flame Tower, dahsyat, luar biasa, keren pastinya. Tadi saya ada sebut mini Venice ya, benar. Mini Venice ada di Baku. Tempat ini tempat yang sangat romantis. Jadi di sini ada jembatan besar, jembatan kecil, kemudian pulau besar, pulau kecil disambung jadi satu, dan tinggal bayar beberapa uang lokal setempat yaitu manats. Kalian bisa coba naik gondola sambil menikmati mini Venice yang pasti asik dan romantis. Lanjut lagi jalan serunya, kita pergi satu lokasi berikutnya namanya National Flag Square. Nah, tempat ini boleh dikatakan sebagai tempat menjadi simbol kebanggaan bangsa Azerbaijan. Di sini terdapat bendera raksasa, ukurannya 70 meter kali 35 meter dengan tinggi tiangnya mencapai 162 meter. Sempat tercatat di Guinness Book of World Records sebagai tiang bendera tertinggi di dunia.
Namun tahun 2011 dikalahkan oleh tiang bendera nasional di kota Dushanbe di negara Tajikistan yang tingginya 165 atau 165 meter. Dan sejak tahun 2014 hingga saat ini muncul lagi tiang bendera nasional yang lebih tinggi lagi di kota Jeddah, tingginya mencapai 171 meter. Nah, satu objek lagi di kawasan Baku Boulevard yang tidak boleh tertinggal adalah Baku Funicular. Dari sini kita bisa naik funikularnya langsung menuju ke atas, menuju ke Highland Park, di mana dari atas kita bisa menikmati Flame Towers dengan dahsyat sekali. Baku Funicular ini dibangun di tahun 1960 dan menjadi funicular satu-satunya yang ada di negara Azerbaijan. Dari Baku Boulevard kita meluncur ke satu lokasi berikutnya, yaitu namanya Nizami Street. Nah, kawasan ini wow, seru. Inilah tempat kita shopping. Di tempat ini banyak sekali toko-toko ya pastinya. Di sini juga banyak kafe, banyak restoran dan tempat yang asik buat nongkrong deh. So, habiskan waktu kalian yang lebih lama di kawasan Nizami Street. Nizami Street ini diambil dari seorang penyair Azerbaijan namanya Nizami Ganjavi. Dan panjang dari jalan ini sekitar 3,5 km dan menjadi kawasan yang seru deh buat belanja-belanja. Nah, selain itu bangunan-bangunan di sekitarnya ya cukup menarik juga. Kenapa? Karena di sini banyak sekali bangunan dengan arsitektur bergaya seperti barok, neogotik, neo-renaissance, dan gaya stalinis Rusia. Dari lokasi ini tidak terlalu jauh, masih tempat yang sama, ada satu lokasi berikutnya namanya Fountain Square. Nah, lokasi ini menjadi tempat yang asik buat duduk-duduk dan foto-foto sambil melihat air mancurnya yang banyak, membuat suasana tambah asik dan tambah seru. Nah guys, setelah puas jalan-jalan di dalam kota Baku, saya coba ajak kalian keluar kota dari Baku sekitar 25 km. Lokasi berikutnya kita sebut nama adalah Yanardaq. Nah, ini tempat yang wajib kalian kunjungi karena menjadi ciri khas dari negara Azerbaijan yang dikenal sebagai negara api. Nah, api Yanardaq itu adalah api abadi. Kalau kalian tiba di sana, atmosfernya itu kayak aroma bau gas ya, karena dari gas hidrokarbon yang berasal dari bawah permukaan bumi. Nyala api berasal dari ventilasi atau celah-celah dalam formasi batu pasir dan naik ke ketinggian 1 meter dan bisa nyebar itu sekitar 15 meter sekitarnya. So, be careful kalau waktu tiba di sana, kalian pastikan jangan merokok atau menyalakan korek, berbahaya sekali. Nah guys, setelah dari Yanardaq kita pergi ke satu lokasi berikutnya namanya Ateshgah. Apa itu Ateshgah? Ateshgah itu adalah kuil di mana tempat ibadah untuk agama namanya Zoroastrianisme, di mana kata Atesh dalam bahasa Persia artinya api. Bangunan yang ada di sini terdiri dari dua bagian ya. Bagian pertama di bagian tengahnya di mana tempat apinya itu dari abad kedua sebelum Masehi. Sedangkan bangunan mengitari sekitarnya itu dari abad ke-17 dan abad ke-18. Nah, sepanjang abad 20-21 banyak sekali penganut agama ini yang dari India dan Iran. Mereka melakukan migrasi ke kota-kota besar di seluruh dunia seperti ke London, Chicago, New York, Boston, dan lain-lain. Oke, nah ini objek terakhir dari kunjungan kita di kota Baku. Kita coba keluar masuk ke Taman Nasional Gobustan. Kurang lebih 60 km dari kota Baku dan tempat ini juga masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Di sini guys banyak terdapat seni petroglif sejak 40.000 tahun yang lalu. Petroglif itu adalah gambar berupa pahatan yang diukir di atas permukaan batu. Pahatan batu yang ada menggambarkan berbagai bentuk dari figur manusia hingga binatang. Yang paling menarik dari sekitar 6.000 pahatan yang ada di sana, ada gambar ikan paus dan lumba-lumba. Sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena binatang ini nggak ada di Laut Kaspia. Seru banget ya jalan-jalan di kota Baku. Nah, sekarang ada beberapa tips yang saya coba sampaikan kepada teman-teman sebelum kalian satu saat pergi kota Baku. Pertama, kita bicara visa. Kalian tinggal unduh di website resmi dari kedutaan Azerbaijan di Indonesia, di mana biayanya sekitar 45 US dollar. Nah, kemudian untuk cuaca, teman-teman, di Azerbaijan memiliki 4 musim. Ada musim winter, ada spring, ada summer, dan autumn. Nah, rekomendasi dari saya, weather yang paling nyaman atau cuaca yang paling nyaman itu antara bulan Maret, bulan Mei. Kisaran udara sekitar 16-20 derajat Celcius.
atau di bulan September hingga di awal November. Nah, udara juga sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius. Sangat nyaman sehingga kalian bisa aktivitas dengan asik dan seru. Dan untuk masalah keamanan, so guys, no need worry, karena negara ini sangat aman, sangat nyaman. Dan tentunya kalau kalian dapat kesulitan, Indonesia punya wakil di sana, ada KBRI di kota Baku. Untuk masalah makanan, sekali lagi menurut saya makanan di sana enak kok ya. Jadi makanan lokal mereka juga enak. Bagi kalian yang sudah pernah ke Turki, makanan mereka kurang lebih hampir sama. Tapi bagi kalian yang sulit sekali untuk makan, tentunya kalian bisa mencoba makanan Chinese food atau makanan Asian food yang tersedia banyak sekali di kota Baku. Untuk bermalam, rekomendasi dari saya, kalian harus nginep di kawasan namanya Nizami Street. Karena dengan itu kalian bisa menghabiskan waktu dengan maksimum. Untuk mata uang, negara ini mata uangnya adalah manat atau dengan kode AZM. Satu manat itu sekitar 0,59 US dollar atau sekitar 8.370 rupiah. Oke guys, jalan-jalan seru di kota Baku, Azerbaijan sudah selesai. Bagi kalian suka dengan video saya, silakan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Kalau kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.